Anak-anak terkasih, selamat bertemu kembali. Pelajaran kali ini kita akan membahas tentang gereja yang Katolik. Anak-anakku, pada kegiatan pembelajaran sebelumnya telah dibahas tentang sifat gereja yang kudus. Pada pelajaran ini akan dibahas sifat gereja yang ketiga, yaitu Katolik. Bagaimana makna dan hakikat gereja yang satu dan kudus? Apabila kita bertanya kepada umat Katolik, termasuk kaum muda Katolik, banyak yang belum memahami makna kekatolikan yang mereka sandang. Ada yang mengatakan, yang penting saya ini orang Katolik. Jawaban seperti ini akan menjadi kendala ketika berhadapan dengan umat beragama lain dalam suatu forum dialog, atau hanya sekedar mendapat pertanyaan spontan dari umat beragama lain yang mengetahui makna Katolik. Tapi sebelum melanjutkan pelajaran, baiklah kalau kita mengetahui bahwa kalian diharapkan mencapai tujuan pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan arti gereja yang Katolik berdasarkan Lumen Gentium artikel 13. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan arti gereja yang Katolik menurut ajaran kitab suci. Yang ketiga, kalian dapat mendeskripsikan usaha-usaha untuk mewujudkan gereja yang Katolik. Yang keempat, kalian dapat menguraikan konsekuensi gereja yang Katolik bagi para warganya. Anak-anak, Katolik makna aslinya berarti universal atau umum. Arti universal dapat dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Gereja itu Katolik karena gereja dapat hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Gereja juga sebagai sakramen Roh Kudus mempunyai pengaruh dan daya pengudus yang tidak terbatas pada anggota gereja saja, melainkan juga terarah kepada seluruh dunia. Nah, dengan sifat Katolik ini dimaksudkan bahwa gereja mampu mengatasi keterbatasannya sendiri untuk berkiprah ke seluruh penjuru dunia. Anak-anak terkasih, gereja itu Katolik karena ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa, dan segala harta kekayaan bangsa-bangsa dapat ditampung sejauh itu baik dan luhur. Gereja juga terbuka terhadap semua kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat yang luhur tanpa kehilangan jati dirinya. Sebenarnya, gereja bukan saja dapat menerima dan merangkum segala sesuatu, tetapi gereja dapat menjiwai seluruh dunia dengan semangatnya. Oleh sebab itu, yang Katolik bukan saja gereja universal, melainkan juga setiap anggotanya. Dalam setiap jemaat hadirlah seluruh gereja. Setiap jemaat adalah gereja yang lengkap, bukan sekedar dalam tanda kutip cabang gereja universal. Gereja setempat merupakan seluruh gereja yang bersifat Katolik. Selain itu, anak-anakku, gereja bersifat Katolik berarti terbuka bagi dunia. Tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa tertentu, dan kebudayaan tertentu, waktu atau golongan masyarakat tertentu. Kekatolikan gereja tampak dalam rahmat dan keselamatan yang diwartakannya. Iman dan ajaran gereja yang bersifat umum dapat diterima dan dihayati oleh siapapun juga. Anak-anakku yang terkasih, kekatolikan gereja tidak berarti bahwa gereja meleburkan diri ke dalam dunia. Dalam keterbukaan itu, gereja tetap mempertahankan identitas dirinya. Kekatolikan justru terbukti dengan kenyataan bahwa
Identitas gereja tidak tergantung pada bentuk lahiriah tertentu, melainkan merupakan suatu identitas yang dinamis, yang selalu dan di mana-mana dapat mempertahankan diri, bagaimanapun juga bentuk pelaksanaannya. Kekatolikan gereja bersumber dari firman Tuhan sendiri. Anak-anakku terkasih, gereja itu bersifat dinamis. Maka gereja dapat dikembangkan lebih nyata atau diwujudkan dengan cara bersikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Bekerja sama dengan pihak manapun yang berkehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia ini. Nah, akhirnya anak-anak berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan sesuatu dunia yang lebih baik untuk umat manusia terlihat dalam kehidupan masyarakat, sehingga kita dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk apa saja yang baik dan siapa saja yang berkehendak baik. Nah, itulah anak-anak penjelasan tentang gereja yang Katolik, gereja bersifat Katolik. Kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang dengan tema yang baru. Sampai bertemu lagi.